M. Zohan Wahyudi terpidana kasus korupsi pengadaan solar sel di Kabupaten Kutai Timur yang sudah divonis 8 tahun penjara kembali menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Samarinda. Kali ini M. Zohan Wahyudi mengajukan peninjauan kembali atas putusan ke Mahkamah Agung yang dinilai memberatkan tersebut. Kuasa hukum terpidana Tumpak Parulian Situngkir menyatakan awalnya kliennya dipidana 8 tahun. Namun di tingkat pengadilan tinggi putusannya turun menjadi 4 tahun. Putusan tersebut kembali ke angka 8 tahun setelah jaksa penuntut mengajukan kasasi di Mahkamah Agung. Putusan inilah yang menyebabkan terpidana mengajukan peninjauan kembali. Tipikor menjatuhkan dia 8 tahun, kemudian di tahap pengadilan tinggi 4 tahun. Ketika upaya hukum kasasi, yang mengajukan kasasi adalah JPU, kemudian isi putusannya adalah membatalkan putusan pengadilan tinggi sehingga kembali ke angka 8 tahun. Hal tersebut yang bersangkutan merasa keberatan dan melakukan upaya hukum PK dengan fakta-fakta yang kami ungkapkan di persidangan. Aku udah janji. Sementara Wakil Ketua PN Samarinda Ari Wahyu Iriawan menyatakan setiap orang bebas untuk mengajukan pembelaan termasuk peninjauan kembali. Itu bisa dilakukan saat terpidana merasa putusan hakim tidak mempertimbangkan pembelaan yang diajukan. Menyusul setelah disampaikan kontranya disusulkan. Nah, kemudian di pertimbangan Mahkamah Agung itu menurut pemohon PK itu kontra memori kasasi mereka itu tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung. Itu yang kemudian menjadikan pemohon itu mengajukan PK ini kayak gitu. Terkait dengan putusan pengadilan, kalau kita kan tidak menganalisa putusannya kami. Memang menurut pemohon itu ada pertimbangan dari pengadilan tinggi yang tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung. Itu juga yang menjadi alasan mereka mengajukan pemeran kembali ini, peninjauan kembali. M. Zohan Wahyudi selaku penyalur atau distributor ditetapkan menjadi tersangka atas kasus korupsi pengadaan solar sel PLTS Home di Kabupaten Kutai Timur tahun 2020. Dampak dari perkara tersebut, negara dirugikan hingga 53,6 miliar rupiah. Iswanto melaporkan dari Samarinda.